Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ya, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kalau kemarin kita membahas tentang struktur dan fungsi organ, sekarang jaringan ya. Jadi bedanya kemarin organ, sekarang jaringan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita review sejenak materi sebelumnya. Ya, struktur dan fungsi organ tumbuhan. Yang pertama ada organ yang namanya akar. Akar di sini berfungsi sebagai alat untuk menyerap air dan zat hara. Terus selain itu juga berfungsi sebagai pondasi untuk tanaman itu supaya bisa menempel pada media tanamnya. Yang kedua ada yang namanya batang ya. Batang ini untuk menghubungkan daerah akar ke daun. Terus ada juga yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan ya. Terus juga untuk memperkokoh tampilan dari tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga ada yang namanya daun ya. Daun di sini berfungsi sebagai alat respirasi ya atau alat pernafasan pada tumbuhan. Selain itu juga berfungsi sebagai alat untuk fotosintesis ya atau alat untuk membuat makanan pada tumbuhan. Terus yang berikutnya ada yang namanya bunga. Nah, kalau bunga ini agak istimewa ya, karena bunga ini berfungsi sebagai alat reproduksi ya, untuk regenerasi jenisnya secara generatif. Oke, untuk bahan ajarnya masih tetap sama ya. Ada buku elektronik sama handout, jangan lupa untuk dipelajari. Terus nanti di akhir bab akan ada tugas. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama ada yang namanya jaringan meristem. Ya, jaringan meristem ini lebih dikenal dengan jaringan embrional ya. Namanya saja embrio. Ya, berarti jaringan ini adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis ya. Jaringan meristem ini sendiri itu dibagi menjadi dua ya, yaitu jaringan meristem primer sama jaringan meristem sekunder. Ya, ini contoh dari jaringan meristem ya. Ada yang di bagian ujung batang untuk pertumbuhan ke atas ya. Terus ada yang bagian bawah atau di akar ini untuk pertumbuhan akarnya ya, menjalar ke tanah. Terus ada juga di bagian batang yang fungsinya untuk memperlebar tubuhnya ya, untuk memperbesar batangnya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada jaringan meristem primer ya, yaitu jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya itu aktif membelah ya. Jadi meristem primer ini bisa dipastikan sel-selnya itu aktif membelah. Ini kata kuncinya. Sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Meristem primer ini menyebabkan pertumbuhan primer ya pada tumbuhan, yaitu pertumbuhan ke atas ya, pertumbuhan vertikal pada akar dan batang. Nah, ini gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini contoh meristem pada ujung batang ya. Jadi ujung batang itu kenapa kok bisa tumbuh tinggi? Itu karena ada jaringan meristem primer. Nah, ini contoh yang lain. Nah, ini pada batang tadi ya. Ujung batang kalau di zoom itu nampak seperti ini. Ada meristem apikal, ada primordia daun, bagian sini ada meristem
aksial, yang bagian sini ketiaknya. Terus yang bagian bawah ini adalah meristem pada akar ya, yaitu meristem apikal akar di sini. Kalau yang tengah ini adalah jaringan meristem sekunder ya, yang ada pada kambium. Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Oke, lanjut. Untuk jaringan meristem sekunder, ya, jaringan meristem sekunder ini itu asal mulanya itu berasal dari sel-sel dewasa ya, yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali. Jadi sel ini tuh sebenarnya sudah jadi sel dewasa sebenarnya. Terus kemudian dia berdiferensiasi menjadi sel yang sifatnya meristem. Ya, artinya aktif membelah lagi. Contohnya yaitu kambium ya, kambium pembuluh. Itu kambium yang ada di batang itu ya, yang perkembangannya membelahnya itu ke samping untuk memperbesar ukuran batang. Ya, kambium vaskuler ini merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh, angkut xilem dan floem. Ya, berarti ini pada tumbuhan dikotil ya, atau tumbuhan biji berkeping dua. Ya, karena dia cirinya itu memiliki kambium ya, dan kambium vaskuler ini terletak di antara xilem dan floem. Oke. Terus kemudian kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil. Nah, ya kan, dikotil kan. Sedangkan untuk tumbuhan monokotil atau tumbuhan biji berkeping satu itu tidak memiliki kambium vaskuler umumnya ya. Oke. Ini contoh jaringan meristem sekunder. Ini batang tanaman dikotil. Kalau diiris bagian yang agak permukaan ya, agak luar, itu ada jaringan gabus dan kambium gabus. Ya, di bagian agak luar ini, bagian dekat dengan kulitnya. Terus di bagian dalam ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini jaringan dasar, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Ya, jadi seperti itu. Ini contoh jaringan meristem sekunder. Berarti jaringan meristem sekunder ini itu tidak lain adalah jaringan kambium itu sendiri ya. Jadi kambium itu salah satu contoh jaringan meristem sekunder. Jadi kalau kamu perhatikan pada perabotan rumah tangga yang ada di rumahmu, kalau ada kayu yang membentuk lingkaran-lingkaran, nah itu namanya kambium ya. Atau ada yang menyebutnya lingkaran tahun yang dipergunakan untuk menentukan usia suatu pohon. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya selain ada jaringan meristem, ada juga jaringan dewasa. Ya, jaringan dewasa ini merupakan jaringan yang sudah tidak aktif membelah ya. Jaringan dewasa ini ada 4 macam. Yang pertama ada jaringan pelindung, yang kedua ada jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama jaringan pelindung, ya namanya saja pelindung, berarti fungsinya apa? Ya untuk melindungi bagian dalam pohon itu ya, bagian dalam tumbuhan itu sendiri. Ya, dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Contohnya misalkan penguapan yang berlebihan. Ya, kenapa harus dilindungi? Ya, karena kalau airnya itu menguap terlalu banyak, bisa menyebabkan kekurangan air, atau bisa juga melindungi dari kerusakan fisik ya, akibat dari benturan oleh manusia, oleh hewan, maupun oleh benda-benda lain. Ya, artinya jaringan pelindung ini terdapat di seluruh permukaan bagian tumbuhan. Ya, tumbuhan apa saja itu pasti ada jaringan pelindung. Contohnya apa?
yaitu lapisan epidermis. Nah, ini contoh dari jaringan pelindung ya. Yang sebelah kiri ini lapisan epidermis pada semua tumbuhan ya, tapi pada bagian daun. Kenapa bagian daun? Kok tahu, Pak? Nah, ini adalah gambar stomata. Jadi stomata itu merupakan eh, pengembangan ya dari jaringan epidermis itu sendiri. Ya, ini jaringan epidermis yang berkembang jadi stomata. Yang bagian kiri ini berkembang menjadi duri ya pada tanaman durian ya. Jadi lapisan epidermis berkembang jadi duri untuk melindungi bagian tubuh tumbuhan itu. Oke, lanjut untuk jaringan berikutnya ada jaringan dasar ya. Ada juga yang menyebutkan jaringan parenkim. Jaringan dasar ini merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan ya. Contohnya itu jaringan parenkim ya. Nah, ada menyebutkan parenkim tadi. Jaringan ini berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain ya. Ada yang berdiferensiasi menjadi cadangan makanan ya yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Terus ada juga yang berdiferensiasi menjadi jaringan palisade pada daun ya dan jaringan bunga karang. Jaringan palisade dan jaringan bunga karang ini fungsinya buat apa? Untuk fotosintesis. Karena di jaringan palisade dan bunga karang ini terdapat banyak kloroplas ya. Terdapat banyak kloroplas. Dalam kloroplas ada klorofil yang fungsinya untuk fotosintesis. Jadi seperti itu. Ini gambarnya ya jaringan dasar. Jadi hampir seluruh bagian tubuh tumbuhan itu pembentuknya ya jaringan ini, jaringan parenkim ini. Ya, jadi seperti itu. Terus jaringan penyokong. Ya, jaringan penyokong ini merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Macam-macamnya ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim itu untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sehingga jaringan ini akan mengalami penebalan. Sedangkan jaringan sklerenkim itu berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua sehingga tidak mengalami penebalan ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk jaringan penyokong contohnya ini ya. Jaringan kolenkim dan sel sklerit atau kolenkim dan sklerenkim. Nah, ini contohnya untuk membentuk. Oke, lanjut. Yang berikutnya ada jaringan pengangkut. Kalau jaringan pengangkut, ya namanya mengangkut ya, itu mengangkut zat hara, air, sama hasil fotosintesis ya. Ini zat pengangkut ini, jaringan pengangkut ini ada dua jenis ya, yaitu jaringan xilem dan floem. Xilem itu nama lainnya itu jaringan pembuluh kayu ya, pembuluh kayu. Fungsinya untuk mengangkut air dan zat hara ya, atau zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Ya, bisa vitamin mineral, bisa nitrogen dan lain sebagainya. Pokoknya dari akar menuju daun. Terus di daun nanti zat-zat itu akan dipakai untuk fotosintesis ya. Hasil fotosintesisnya akan disalurkan oleh jaringan pengangkut namanya floem atau nama lainnya itu pembuluh tapis ya. Diedarkan atau diangkut dari daun menuju seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ini letak pembuluh tapis ya atau floem. Nah, ini pembuluh kayu atau xilem tadi. Oke.
Saya kira cukup ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui WA ke nomor saya atau di grup. Ya, silahkan. Silakan dikerjakan tugasnya. Saya tunggu sampai pukul 15.00 WIB. Tugasnya cuma ada 2 ya. Kalian saya suruh membuat ringkasan dan membuat peta pikiran tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan ya. Jadi berdasarkan video tadi silakan dibuat ringkasan dan peta pikiran ya. Saya tunggu sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.